Baik, kita lanjut ya. Ini katanya Zahra Rahma udah siap nih. Udah siap belum? Oke, udah siap ya. Silahkan. Jadi partisipasi apa? Presentasi itu juga salah satu dari penilaian dalam artian itu karena mata kuliah kita adalah bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian juga memperkenalkan dirinya, NIM-nya, prodinya, seperti itu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada presentasinya nggak? Ada PowerPoint-nya nggak? Di HP Bapak maaf. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Terus silakan langsung aja ya. Kenalkan nama saya Zahra Masari, nomor NIM 0442824036 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Peusangan Kabupaten Biru Uwen. Langsung saja bab pertama yaitu latar Di belakang. mana tuh? Desanya mana? Di desa, kabupaten, kecamatan, provinsi? Oh, Bukan di Bogor ya? bukan. Di mana? Desa mana? Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi? Cuma ada kabupatennya Bapak. Hah? Cuma tertulis kabupatennya Bapak. Kabupaten apa itu? Biro UN. Di mana itu? Provinsi mana sih? Kayaknya agak-agak Aceh atau Sumatera atau mana ya? Provinsi mana itu kabupatennya? Emang tinggal di sana atau gimana? Tidak Pak, ini ada karya ilmiah dari Kating. Jadi kita, Jadi memang tinggal di sana, dekat di sana ya, aksesnya bisa ya. Oke, iya Pak. siap lanjut. Ya, jadi karena apa? Karena kita bukan Bogor gitu, jadi agak-agak bingung juga gitu maksudnya. Oke, lanjut silakan. Silakan gimana? Bab pertama yaitu pendahuluan. Ya, yang pertama latar belakang. Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang berdampak besar terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh asupan gizi yang tidak adekuat sejak masa kehamilan, rendahnya kualitas makanan, serta kurangnya pengetahuan ibu mengenai pola asuh dan nutrisi. Salah satu pendekatan preventif dan yang efektif adalah melalui edukasi berkelanjutan seperti kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil menjadi media strategis dan memberikan informasi kesehatan, terutama terkait gizi ibu dan janin, serta pencegahan stunting pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anna, Malia, dan kawan-kawan 2022, pelaksanaan kelas ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Peusangan terbukti rutin dilaksanakan dengan mayoritas bidan menyampaikan materi mengenai stunting. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan kelas ibu hamil sebagai upaya pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Peusangan. Yang ketiga, tujuan penulisan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan kelas ibu hamil dalam upaya pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Peusangan. Yang keempat, manfaat penulisan untuk tenaga kesehatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kelas ibu hamil bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran pentingnya peran ibu dalam pencegahan stunting. Bagi penulis sendiri, yaitu menambah wawasan dalam pengembangan ilmu kebidanan dan gizi masyarakat. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun menurut WHO 2009. Stunting menyebabkan gangguan fisik, kognitif, dan imunitas anak. Yang kedua, 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. HPK adalah masa kritis perkembangan anak sejak konsepsi hingga usia 2 tahun. Upaya gizi spesifik selama masa ini sangat penting mencegah stunting. Yang ketiga, kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil adalah edukasi bagi ibu hamil yang membahas berbagai topik penting seperti gizi, kehamilan,
tanda bahaya kehamilan hingga persiapan menyusui. Yang keempat, hubungan kelas ibu hamil dengan pencegahan stunting. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kelas ibu hamil berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi dan pencegahan stunting. Bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, penelitian yang dijadikan dasar KTI ini merupakan penelitian deskriptif, survei dengan pendekatan kuantitatif. Populasi terdiri dari 23 bidan desa di wilayah kerja Puskesmas Peusangan dengan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner online atau Google Form dan data sekunder dari Puskesmas. Bab keempat, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, pelaksanaan kelas ibu hamil dilakukan rutin oleh seluruh bidan 100%. Materi stunting diajarkan oleh 69,6% bidan, kadar pelaksanaan sebagian besar berasal dari kadar posyandu, yaitu sebesar 95,7%. Kepatuhan peserta menunjukkan seluruh ibu hamil hadir, yaitu sebesar 100%. Manfaat kelas ibu hamil diakui semua bidan dan dinilai efektif dalam pencegahan stunting. Pelaksanaan kelas ibu hamil memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi dan pencegahan stunting. Keberadaan kader terlatih juga turut mendukung efektivitas program. Meski demikian, perlu peningkatan pada jumlah kader kelas ibu hamil serta keterlibatan ayah atau suami dalam edukasi gizi keluarga. Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kelas ibu hamil terbukti efektif sebagai media edukasi dalam pencegahan stunting. Materi berikutnya yaitu peningkatan jumlah dan pelatihan kader kelas ibu hamil, libatkan suami dan kelas untuk menciptakan pemahaman bersama, monitoring berkala pelaksanaan dan dampak program terhadap kasus stunting. Sekian dari saya Bapak, itu saja. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Zahra dan Rahma kali ya. Oke, berdua ya, luar biasa. Artinya ya namanya juga sedang belajar gitu ya. Namanya juga sedang belajar. Jadi ya nanti diperbaiki terutama nanti dari sisi penulisannya. Karena tadi kalau sampai udah bab 5 itu udah selesai tuh, udah lulus itu ya. Oke ya, kalau dari sisi bahasa, pertama nanti pastikan ya, tadi dari sisi istilahnya itu public speakingnya gitu ya, berarti ya berbicara kita ya normal saja gitu ya, ya malu itu bagus gitu ya, tapi ya normal aja tegas gitu ya, wakulu kaulan sadida kata gitu ya. Kemudian meyakinkan nanti kalau mau presentasi di depan dosen pembimbing atau dosen penguji, yakin saya mau meneliti tentang ini gitu. Kenapa penting ya? Karena stunting itu menjadi isu. Bahkan itu kemarin menjadi isu di Kabupaten Bogor. Maka tadi saya nanya, kebetulan saya kan juga di KKN ya. Nah, itu kan programnya kemarin itu tentang stunting tuh. Maka kita tanya nih, ini di mana tadi sih, provinsi apa sih? Provinsi apa? Kurang tahu, Pak. Hmm? Apa sih? Tahu sih. Waduh, bahaya ini ya. Ya nanti ini tinggalnya di mana tinggalnya? Boleh tahu? Tinggalnya di mana? Bogor, Bapak. Aslinya di mana? Hmm? Aslinya Sulawesi. Sulawesi. Sekarang tinggalnya di Sulawesi, Di Bogor, Bapak. di Bogor. Sebenarnya sih tadi makanya saya tanya kalau mamanya penelitian Sulawesi sih boleh saja gitu ya. Tapi kalau memang pas nanti tugas akhir bisa pulang ke rumah gitu. Tapi kalau mamanya kesulitan ya cari saja puskesmas kan di sini banyak sekali di Bogor gitu ya. Jadi nanti tinggal pilihkan gitu ya. Pilih mau penelitiannya. Penelitian itu salah satunya itu kan yang pertimbangannya itu adalah yang mudah dilakukan gitu ya. Jadi jangan wah saya mau penelitiannya di Papua gitu ya. Kalau sekalian pulang kampung sih nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan bolak-balik nanti malah sulit gitu, kesulitan gitu ya. Jadi salah satu untuk memilih lokasi penelitian itu adalah yang bisa mudah diakses ya, yang mudah kita dapatkan datanya. Misalnya tadi bidannya itu ada
Oh 10 lebih, wah hanya kerepotan kalau menurut saya itu ya. Udahlah bidannya itu 3 saja udah cukup gitu ya. Kalau S1 gitu ya. Satu puskesmas bidannya ada berapa sih? Gitu kan puskesmas kan berarti kan desa, satu desa bidan ada berapa? Gak usah banyak-banyak, ambil aja 3 itu udah cukup gitu ya. Jadi tentang bagaimana nih kelas untuk ibu stunting gitu kan ya, ibu stunting lagi, kelas ibu hamil gitu ya untuk mencegah stunting. Jadi kayak gimana nih bidan-bidan itu mereka kelas ini kayak gimana sih, aktif atau tidak, materinya seperti apa, kemudian ada peningkatan atau tidak, itu udah cukup tuh gitu ya. Jadi di puskesmasnya itu juga sudah cukup. Kalau puskesmas ya udah berarti yang ada bidan yang mungkin praktek di puskesmas itu saja gitu, bukan praktek yang ada di rumah. Jadi kita batasi ya, kita batasi penelitiannya. Kemudian tadi dari sisi metode penelitian tadi kan ada samplingnya, kemudian kayak kayak kuantitatif itu baru tadi itu dia kualitatif sebenarnya ya. Kualitatif, kalau kuantitatif nanti judulnya adalah pengaruh kelas ibu hamil ya terhadap misalnya penurunan stunting di ya biasanya itu bisa desa, baru kecamatan, baru kabupaten ya. Itu boleh tuh. Kalau langsung kabupatennya bisa, kalau kabupaten itu nggak terlalu terkenal, ya lebih baik ditulis juga provinsinya. Kenapa? Ini kabupaten, maka tadi saya juga nggak terlalu dengar nih kabupaten mana gitu, provinsinya mana gitu ya. Sulawesi mana nih teman-teman, saya banyak di Kendari, banyak di Wakatobi, banyak di Buton, banyak di Makassar apalagi. Saya juga pernah tinggal di Goa juga gitu kan. Jadi harus jelas kalau belum tahu oh di mana nih gitu. Walaupun itu nanti dijelaskan di dalamnya gitu ya. Nah dari sisi penulisan sebaiknya sih tadi sebenarnya kalau ada kelihatan apa namanya, kelihatan baik itu Microsoft PowerPoint-nya ataupun Microsoft Word-nya, itu bisa lebih bagus. Jadi ke depan ini kan udah semester berapa sih ini? Semester 2, Pak. Iya, nggak apa-apa lah. Namanya juga semester 2 masih belajar ya. Tapi kan cuma kalau D3 kan cuma 6 tahun, berarti udah hampir separuh juga gitu. Jadi nanti banyak belajar lagi gitu ya. Terutama tadi kasus-kasus menurut saya menarik nih. Keperawatan dengan kebidanan menurut saya itu menarik dan banyak sekali hal yang kita bisa teliti. Bisa fokus tadi ke kelas ibu hamil, memang seperti itu ya. Kelas ibu hamil dalam mengurangi tingkat stunting dan lain sebagainya. Itu deskriptif, pakai analisis aja, deskriptif analisis atau analisis isi juga bisa juga, atau di namanya itu naratif studies untuk penelitiannya. Jadi hanya menarasikan saja itu lebih mudah. Oke, terima kasih ya Zahra Rahma. Oke, lanjut nanti lanjutkan itu untuk UASnya. Baik, di sini ada Siti Aisyah, ada yang bisa dibantu mempresentasi. Mana suaranya? Ya, Pak. Ya, gimana Siti Aisyah, silakan. Nah, ini pakai pakai HP ya, jadi agak goyang-goyang ya. Silakan mau presentasi atau kayak gimana? Suaranya Presentasi, Pak. hilang. Agak maju dikit nggak apa-apa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Siti Syautami dengan NIM 044228240030. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu hubungan Suaranya hilang. dengan tema hubungan inisiasi menyusui ini dengan Iya, iya suaranya hilang-hilang. Terus, ya oke nggak apa-apa, lanjut aja silakan. HP-nya taruh aja nggak apa-apa, ditaruh didudukkan saja nggak apa-apa. Agak miring nggak apa-apa, yang penting biar nggak gerak-gerak gitu. apa ganti HP. Ya boleh. Kalau nggak itu juga nggak apa-apa, maju dikit aja. Ditaruh saja, jangan diinikan. Ya silakan. Tadi namanya Siti Aisyah atau Fitri nih? Itu Aisyah, Pak. Fitri Aisyah ya.
Siti Siti Aisyah. Oh, ya namanya. Ya udah Siti Aisyah ya. Oke, silakan lanjut. Yang mau diteliti apa tadi? Diulang lagi. Suaranya. Oke, saya lanjut. Yang pertama itu bab pendahuluan. Yang pertama itu latar Judulnya belakang. apa? Judulnya apa tadi? Judulnya sudah. Hubungan inisiasi menyusui dini, IMD dengan keberhasilan menyusui eksklusif. Oke, lanjut. Selanjutnya itu bab pertama pendahuluan, latar belakangnya menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi sangat penting untuk tumbuh kembang optimal dan perlindungan dari berbagai penyakit. Salah satu upaya yang direkomendasikan WHO untuk mendukung keberhasilan menyusui eksklusif adalah inisiasi menyusui dini (IMD), yaitu proses menyusui dalam 1 jam pertama setelah lahir. Namun, data di beberapa daerah menunjukkan bahwa cakupan IMD masih rendah, begitu juga keberhasilan menyusui eksklusif. Banyak faktor memengaruhi hal ini, seperti kurangnya edukasi, budaya, dan minimnya dukungan tenaga kesehatan. Oleh karena ini, perlu diteliti apakah IMD berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui eksklusif agar dapat menjadi dasar intervensi yang tepat. Yang kedua itu rumusan masalahnya. Apakah ada hubungan antara inisiasi menyapa dini IMD dengan keberhasilan menyusui eksklusif di wilayah kerja puskesmas? Yang ketiga itu tujuan penelitian. Yang pertama itu tujuan umum, mengetahui hubungan antara pelaksanaan IMD dengan keberhasilan menyusui eksklusif pada ibu yang melahirkan di wilayah kerja puskesmas. Yang kedua itu tujuan khususnya. Yang pertama, mengetahui pelaksanaan IMD pada ibu postpartum. Yang kedua, mengetahui jumlah ibu yang berhasil menyusui eksklusif. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara IMD dan keberhasilan menyusui eksklusif. Selanjutnya itu manfaat penelitian bagi institusi. Yang pertama itu bagi institusi kesehatan menjadi dasar dalam peningkatan program edukasi IMD dan ASI eksklusif. Yang kedua itu bagi tenaga kesehatan menambah informasi untuk mendukung IMD sebagai langkah awal keberhasilan menyusui. Yang ketiga itu bagi masyarakat memberikan pengetahuan tentang pentingnya IMD dan manfaat ASI eksklusif. Selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Pertama itu inisiasi menyusui dini IMD. IMD adalah proses membiarkan bayi menyusui dalam 1 jam pertama setelah lahir. Kontak kulit antara ibu dan bayi dapat merangsang hormon oksitosin dan mempercepat produksi ASI. Yang kedua itu menyusui eksklusif. Pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama 6 bulan pertama. ASI mengandung zat gizi seperti untuk bayi, juga meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga itu hubungan IMD dan ASI eksklusif. Studi menyatakan bahwa bayi yang melakukan IMD memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil menyusui eksklusif. Karena proses awal ini membantu refleks menyusui dan bonding ibu anak. Selanjutnya selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Dan Oke, terima kasih ya Siti Aisyah ya. Udah muter-muter ini ya HP-nya ini ya. Nanti ditaruh aja HP-nya nggak apa-apa. Biar pengalaman ininya ya. Baik, terima kasih. Tadi kaitan dengan ibu menyusui menarik ya. Tadi belum disebutkan puskesmasnya di mana, kemudian ibu menyusuinya itu ada berapa orang, kemudian diambilnya berapa orang saja.
teknik pengumpulan datanya bagaimana, itu nanti dipelajari ya. Jadi nanti banyak belajar, paling gampang itu adalah membaca dari skripsi atau KTI atau jurnal dari orang lain yang sudah menuliskan, meneliti yang sama. Seperti itu ya. Jadi nanti harus banyak nih, harus banyak-banyak baca, biar nanti paham, oh iya ternyata kemarin tuh kesalahannya pertama dari sisi metodenya, kedua dari sisi penulisannya, kemudian juga referensinya, sampai kepada format penulisannya, fontnya, size-nya, margin-nya. Itu nanti diperhatikan. Kenapa? Karena agar kita terbiasa. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih harus bikin nulis KTI, kenapa harus nulis skripsi sih? Karena itu sebenarnya untuk melatih kita agar terbiasa disiplin, terbiasa mengikuti aturan, dan bisa berpikir secara logis, sistematis, dan empiris. Oke, terima kasih ya Siti Aisyah ya, dan juga Fitri ada yang nanya nih. Di sini ada Adelia Putri mau presentasi. Iya, Pak. Proyeknya saya. Ya. Oke, terima kasih ya untuk Siti Aisyah. Kita lanjut ke Adelia nih ngebut nih. Silakan Adelia Putri. Ada presentasinya nggak? Ada PowerPoint-nya nggak? Silakan. Iya, mana nih? Baik, Eh, sebelumnya saya di HP, Pak, pakai Word. Ya, nggak apa-apa. Lanjut aja. Silakan. 5 menit cukup. Cukup, Pak. Bismillah, perkenalkan nama saya Adelia Putri dari Prodi Assalamualaikum D3 dulu. Kebidanan dengan Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri. Saya dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 044228240001. Saya akan menjabarkan KTI saya yang berjudul Hubungan Nggak usah Karakteristik dijabarkan sih. Menjelaskan aja, membacakan mempresentasikan. Nggak usah ya, dijabarkan. KTI yang berjudul Hubungan Karakteristik Ibu mengenai usia, pendidikan, pekerjaan, dan paritas dengan kepatuhan kunjungan antenatal care atau keempat di PMB Kasih Ibu Wonosari tahun 2019 di Provinsi Yogyakarta. Oh, itu lama. Kamu 2019 nggak ada yang ini. Ini penelitian sendiri mau diteliti atau sudah diteliti orang? Kenapa, Pak? Ini penelitiannya sudah, akan, atau mau? Sudah, akan, atau sedang? Sudah, Sudah. tapi bukan kelompok kami. Gitu. Harusnya yang belum gitu, jangan yang sudah. Baik, 2019 mah Pak. udah kelewat, udah kelamaan kali. Masih unyu-unyu dulu kali waktu itu. Yang 2025 aja. Ya, Pak. Gitu. Tapi nggak apa-apa, lanjut dulu, lanjut. Ya, silakan terus. Lanjut dulu, gimana? Yang pertama, pendahuluan dan latar belakang. Kunjungan antenatal care atau ANC merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan ibu hamil untuk mendeteksi secara dini resiko kehamilan dan komplikasi obstetri. Salah satu indikator pencapaian pelayanan ANC adalah kunjungan keempat atau K4 berdasarkan data dari PMBKSI Ibu Wonosari. Dari 72 ibu hamil yang tercatat sepanjang tahun, hanya 45 orang yang melakukan kunjungan ANC minimal 4 kali. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 90% yang ditetapkan dalam program kesehatan ibu dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beberapa karakteristik demografi ibu hamil seperti usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan paritas diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan kunjungan ANC. Namun sampai saat ini belum ada penelitian mendalam di wilayah tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan secara karakteristik ibu di usia, pendidikan, pekerjaan, dan paritas dengan kepatuhan kunjungan antenatal care di PMB? Tujuannya umum, mengetahui hubungan karakteristik ibu dengan kepatuhan kunjungan antenatal care. Tujuan khususnya, 1. Mengetahui distribusi usia, pendidikan,
pekerjaan dan paritas ibu hamil di PMB Kasih Ibu. 2. Mengetahui tingkat kepatuhan kunjungan ANC di PMB Kasih Ibu. 3. Menganalisis hubungan antara usia ibu dengan kepatuhan kunjungan. Keempat, 4. Menganalisis hubungan antara pendidikan ibu dengan kepatuhan kunjungan. 5. Menganalisis hubungan antara pekerjaan ibu dengan kepatuhan kunjungan. Keempat, 6. Menganalisis hubungan antara paritas ibu dengan kepatuhan kunjungan. Metode penelitiannya itu komponen rincian. Jenis penelitiannya kuantitatif analitik. Desain penelitian cross-seksional atau potong lintang karena mengamati hubungan antara karakteristik ibu dan kepatuhan. Keempat, pada satu waktu tertentu. Populasi seluruh ibu hamil yang tercatat dalam register kunjungan di PMB Kasih Ibu sampai total samping semua 72 ibu hamil diambil karena jumlahnya memungkinkan. Tinjauan pustakanya, pertama, antenatal care atau ANC, 2. Kepatuhan kunjungan ANC, 3. Faktor sosiodemografi yang mempengaruhi kepatuhan, 4. Kerangka teori, 5. Penelitian terdahulu. Udah. Baik. Ya, lanjut. Udah, Pak. Sudah ya? Sudah, Ini Pak. tinggalnya di Bogor atau di mana nih? Tinggalnya di aslinya orang mana? Tinggal di mana? Saya asli Bogor, Pak. Nah, tinggalnya di Bogor. Iya, Terus kenapa tadi pilihannya di Yogyakarta? karena saya mau ke Yogyakarta. Ya, ke sana kejauhan, ongkosnya mahal. Gak apa-apa, Pak, Atau mau jalan-jalan. penelitian di sana? Kenapa? Kenapa melakukan penelitian di sana? Karena menarik, Menarik ya. Ya banyak yang tertarik. menarik Ya, di Pak. Bogor juga banyak yang menarik juga sih. Jadi nanti oleh Iya, Pak. penguji itu biasa pasti akan ditanya kenapa Anda melakukan penelitiannya itu jauh gitu. Kemudian apakah di sana ada teman, ada saudara atau di sana, makanya saya tanya tadi tempat istilahnya itu tinggalnya atau mungkin asalnya gitu ya. Itu menarik. Tapi Ya, kalau saran saya sih kalau memang kita orang Bogor terus tinggal di Bogor gak kemana-mana ya mendingan yang di Bogor saja lebih mudah gitu ya. Itu kemudian tadi kalau kaitannya dengan ibu hamil itu juga sebenarnya menarik juga tuh tadi kalau hubungan apa bicara tentang hubungan tadi sama dengan yang sebelumnya ya Siti Aisyah ya. Dia berarti pakai kuantitatif tuh karena dia adalah hubungan ya. Nah, jadi bagaimana hubungan tadi antara apa menyusui dini dengan apa menyusui yang eksklusif dan sebagainya. Nah, itu dia pakai kuantitatif. Makanya kalau umpamanya di tempat orang semenarik apapun gitu ya nanti akan menyulitkan diri sendiri gitu ya. Kenapa? Karena datanya kita belum pada kenal. Kemudian juga untuk surveinya untuk bikin kuesionernya. Jadi high cost biayanya lumayan. Walaupun ya kalau mau sih nggak apa-apa juga tuh ya. Tapi biasanya kalau tuh ya yang lokal saja lah gitu, yang dekat-dekat saja. Kecuali mungkin orang sana gitu bisa pulang ke sana gitu atau mungkin apa temennya orang sana gitu, keluarganya dari sana itu juga masih diperbolehkan. Tapi secara umum tadi kembali untuk melakukan sebuah penelitian itu adalah cari yang datanya itu mudah diakses ya. Datanya itu kita bisa dapatkan. Jadi tidak menyulitkan diri. Jangan mempersulit diri lah kalau yang mudah. Kenapa dipersulit? Nah, seperti itu ya. Kayak kemudian tadi dari sisi datanya, kemudian metodenya, kemudian penulisannya, nanti diperbaiki karena khawatir nanti kalau itu banyak juga penelitian di sana. Karena kan di Jogja itu kan juga banyak kampus dan sebagainya. Pasti di sana sudah diteliti juga gitu kan ya. Jadi lebih baik ke yang lokal saja gitu. Nah, termasuk tadi kalau yang ke karena ada tiga kebidanan otomatis tentang ibu hamil gitu kan ya. Ibu hamil, ibu menyusui. Nah, itu menurut saya itu menarik ya. Karena tadi kan cari hubungan. Kira-kira orang yang rajin bahasa simpelnya itu orang yang rajin datang periksa itu apakah dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan, masyarakat, keluarga, termasuk juga finansial, keuangan. Ah, itu menarik ya. Tapi saran saya tadi terlalu banyak variabelnya, lebih baik paling banyak itu dua saja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nggak usah banyak, misalnya nih, hubungan antara ya budaya atau mungkin kultur atau mungkin keuangan terhadap kedisiplinan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya, misalnya.
di misalnya desa atau di kecamatan atau di posyandu juga boleh, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kalau tadi kebidaannya berarti di puskesmas misalnya, itu lebih simpel. Jadi jangan terlalu banyak variabelnya. Tadi ada pendidikan, ada ini, dan itu perlu survei juga. Kita tahu sampelnya, tahu populasinya nggak, ada berapa populasinya. Populasi itu adalah subjek dari penelitian. Ya, subjek penelitiannya itu yang diteliti itu berapa ibu hamil kira-kira. 72, Pak. Oh, banyak banget ya. Banyak sih, bagus. Itu 72 itu satu desa atau satu puskesmas? Satu puskesmas, satu desa. Satu Jangan asal kecamatan. ya jawabnya ya. Nanti kenapa pilihannya 72? Dia sampel keseluruhan atau gimana? Jangan-jangan kemarin tahun berapa nih penelitiannya? 2019. Tadi ya dari ini. Udah pada lahir, anaknya udah gede-gede semua tuh, udah 5 tahun, udah ya ini udah out of date namanya, gitu ya, udah out of date. Lebih baik cari yang tahun sekarang saja. Karena kalau tahun 2019 yo udah sebenarnya bukan udah kelewat sih ya. Artinya itu tidak update dengan sekarang gitu. Terus relevansinya hubungannya apa? Kalau kecuali kalau mau dikaitkan dihubungkan dengan sekarang, oh dulu rajin sekarang nggak rajin misalnya, itu bisa. Tapi kalau hanya 2019 saja, kayaknya kurang. Jangan seperti itu penelitiannya, lebih baik tempatnya, lokasi dan waktunya. Ya paling ini 2024 atau setahun yang lalu gitu. Setahun lalu juga anaknya udah gede-gede semuanya juga. Mungkin ketika ditanya udah lupa gitu ya. Ketika ngisi kuesioner, ketika ini udah lupa. Udah kemarin kenapa ya? Nggak tahu juga deh. Jadi malah nggak, tidak valid, tidak reliable, tidak keterpercayaan dari jawabannya itu kurang malah. Gitu ya. Baik. Tapi nggak apa-apa lah, semester 1, semester 2 gitu. Jadi nggak banyak belajar tuh. Jadi penelitian itu. Oke, waktunya tinggal 6 menit lagi ya, karena mungkin ada yang kelas. Tapi intinya adalah terima kasih untuk Adelia Putri ya. Tetap semangat, never give up. Oke ya. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Ada ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya. Terima kasih, Ya, Pak. jadi kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Karena ya kita adalah orang Indonesia, dan berbicara dengan menuliskan itu harus dengan bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus membuat sebuah penelitian, ya baik itu KTI ataupun skripsi? Karena dalam kuliah itu kita dilatih itu untuk apa? Berpikir secara rasional, berpikir secara sistematis, ya logis dan juga empiris. Artinya, menulis KTI ataupun menulis skripsi itu sebenarnya itu hanya latihan agar kita itu mampu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian menggunakan teori dan kerangka yang benar dengan metode penelitian yang tepat. Setelah itu baru menyimpulkan, ya mencari solusi, memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang ada. Demikianlah untuk ya hikmah ya, hikmah dari penulisan KTI dan juga skripsi. Jadi jangan dianggap aduh ini beban, ini berat, tidak gitu. Itu melatih kita. Kenapa? Karena ke depan terutama yang masih muda-muda ini ya pasti akan mendapatkan berbagai permasalahan. Maka permasalahan itu harus dilihat dari berbagai perspektif ya. Jangan hanya dari satu sisi saja. Termasuk tadi penggunaan metode yang benar gitu ya. Ketika kita menerima informasi, ketika kita ingin melihat sebuah fenomena ini benar atau tidak. Untuk mengetahui kebenaran itu kan bukan hanya dengan panca indera, tetapi juga dengan apa? Dengan rasional. Dan jangan lupa kalau kita ya sebagai muslim gitu ya, tentu saja dengan nilai-nilai ilahiyah. Jadi melihat kebenaran itu dari beberapa sisi ya. Jadi sekali lagi, untuk karya tulis ilmiah dan juga skripsi, tesis, disertasi sejatinya adalah untuk melatih mahasiswa agar mampu berpikir secara logis, sistematis, dan empiris, sehingga kemudian ketika sudah selesai kuliah menghadapi berbagai permasalahan, problem yang dihadapi di masyarakat, dia mampu untuk mengidentifikasi masalah, ya memetakan kerangka teori yang tepat, kemudian menggunakan metode penelitian yang benar, dan akhirnya menyimpulkan atau memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Pak Gunawan dengan Pak Hartoyo juga nih ya, yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, itu latihan saja. UAS kita ini juga hanya latihan ya, hanya
latihan, hanya training, hanya uji cobaan lah gitu ya. Karena hidup juga adalah cobaan gitu ya. Jadi tenang saja, nggak usah khawatir. Yang paling penting apalagi di vokasi ya di D3 itu kan lebih banyak ke prakteknya, lebih banyak ke pemahaman-pemahaman yang tentu saja tadi harus rasional juga. Oke, seperti itu. Baik, sebelum ditutup dari Pak Hartoyo ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya, Atau dari baik Pak Siti dosen, Alamin. ini baru ini Pak, berenda tadi apa sakit ini Pak, baru dibuka ya. Hmm. Terus sudah gitu menyampaikan Pak, ini jadi kita kirim kumpulnya ke Pak dosen dalam formatnya makalah skripsi apa ini makalah ini ya Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang dikirimkan nanti nunggu saya koordinasi dengan Kaprodi gitu ya. Iya. Sementara ini adalah proposal KTI atau Hmm. proposal skripsi dikirim dalam bentuk soft copy, kirim ke Oh iya, email. oh iya, Itu ya, soft iya. copy saja. Ya, soft copy Terkopi ya saja. Pak ya. Ya, Proposal betul. KTI ya Pak ya. Ah, Proposal KTI ya. iya, betul. KTI Hmm. untuk yang D3, KTI untuk yang D3, skripsi untuk yang S1. Oh jadi saya proposal yang untuk skripsi aja ya. Iya, Nah, betul. Kalau yang itu ya, walaupun metodologi skripsi saya itu juga angkat. KTI juga. Nah, Mm-mm. yang metodologi Ya saya angkat sejadinya aja misalnya lah, tiga, siap siap tiga atau siap 5 halaman boleh. Ya, siap siap 5 halaman lah minimal ya, minimal lima siap siap halaman siap. ya. Lebih Paling dari lambat itu Pak dosen lebih. kumpul kapan Pak dosen? Nanti menunggu dari istilahnya itu dari apa ya, dari eh, akademik ya. Oh iya Kalau iya. menurut saya sih ya hari pelaksanaan itu, Iya iya iya. hari-hari dan jam pelaksanaan itu dikirim hari itu Oh aja iya gitu iya iya ya. iya. Iya. Biasanya Iya. seperti itu. Jadi bisa langsung kita ada untuk penilaiannya Baik ya. baik baik baik. Baik Berarti Pak ya, dosen, terima semuanya kasih silakan dosen. boleh dikerjakan dari sekarang ya. Ya, terima Ya kasih Pak Harto. siap Jadi siap siap. disiapkan dari sekarang berarti semuanya. Kalau yang belum Iya paham iya nanti boleh tanya ke iya koordinator, boleh tanya juga langsung ke saya juga. iya Oke, iya. baik. Terima Terima kasih kasih. Pak. Saya tidak mau menambahkan Terima kasih Pak waktunya. dosen. Insya Allah kita mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Dan saya mengucapkan mohon maaf atas kesalahan, baik sengaja ataupun tidak. Ya, mudah-mudahan kita tetap belajar, tetap semangat. Siap Yang kuliahnya baru semester 2, lanjut terus siap gitu ya. siap Sampai siap siap selesai kita terus belajar ya. Bahkan siap. thalabul ilmi itu minal mahdi ilalahdi. Saya juga terus belajar juga di sini. Belajar luar biasa nih dengan Pak Saifullah, dengan Pak Gunawan, Pak Hartoyo, Bu Neti, ya Siti Awalia, Putri Rahma, Adelia Putri, ya dan yang lainnya luar biasa sekali. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan-pertemuan atau di semester yang akan datang. Baik, kita tutup Baik. dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika. Asyhadu an bihamdik la asyhadu ilaha an la illa La ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa billahi atubu atubu ilaik. ilaik. Wabillahi Makasih taufiq Foto wal dulu Pak. Pak dosen, hidayah. dipoto Pak Wallahu dosen. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih kasih. Ya, Bapak. terima kasih Terima semuanya. kasih Kasih Pak Gimana dosen. Pak Hartoyo mau di ini kan dipoto. Terima kasih Mau Pak foto Pak sebentar Saifullah Bapak. juga. Ya, boleh boleh. Silakan boleh di ini kan. Bentar Izin Pak. dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Bapak, bentar Pak. Semangat. Kasih Keep Pak Dokter. study. Assalamualaikum ya. Pak. Atur nuhun.